Mungkin teman-teman semuanya boleh dilihat di Instagram @ojkindonesia. Saya juga kemarin ngecek di situ ketika saya mencoba scroll-scroll tentang ratusan mahasiswa IPB yang terjebak pinjol ya. Seandainya ya, juga di dalam video kemarin itu saya bilangin, seandainya OJK juga membikinkan satu posko khusus untuk masyarakat Indonesia yang terjebak juga di pinjol, yang tertipu juga karena permainan pinjol, layaknya seperti kampus IPB itu kan juga mereka menyediakan satu posko ruang pengaduan khusus ya. Dan juga di situ dia juga akan misalnya konteksnya akan mengarah ke jalur hukum, mereka juga menyiapkan fasilitas untuk bantuan hukumnya gitu. Yang jelas dia nampung pengaduan. Tapi OJK 5 tahun lebih ya pinjol merajalela ada di Indonesia, tidak satu pun posko pengaduan. Yang ada itu cuman warung pengaduan pinjol ilegal ya. Sudah jelas hari ini permasalahan kita itu bukan lagi tentang pinjol ilegal, tapi masalahnya itu lahir dari pinjol legal. Seperti postingan OJK dulu, OJK juga memposting tentang 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pinjol legal ya, atau pihak ketiga atau pihak lapangan dari pinjol legal ini. Tapi kenyataannya 3 hal itu dilakukan gitu loh. Makanya saya bilangin OJK ini menerbitkan aturan ulang kembali. Ini buat ngapain? Atau hanya sebatas mengupdate saja, seakan-akan OJK juga ikut dalam e-government zaman digital. Yang penting ada status, ada postingan, sudah gitu loh. Ya, jadi ngasal bikin aja. Dilarang menagihkan menggunakan tekanan, dilarang menagih menggunakan mempermaluan atau teror, dilarang menagih menggunakan tekanan fisik, verbal, semuanya dilakukan oleh pinjol legal. Yang menjadi tumbal hari ini, saya melihat satu postingan OJK adalah tumbalnya dijadikan adalah pinjol ilegal. Jadi seakan-akan OJK tidak paham bagaimana pinjol yang telah mereka berikan izinnya, bagaimana pinjol yang telah terverifikasi, bagaimana pinjol yang telah ada di daftar yang mereka naungi di bawah Asosiasi Fintech Pendana Indonesia, menekan para masyarakat Indonesia khusus yang terjebak di dalam permainan digital ini. Ya, di dalam postingan ini OJK selalu menyampaikan, bedakan antara fintech lending legal yang berizin OJK dan pinjol ilegal. Apanya yang berbeda? Ya, yang satu ada di daftar OJK, yang satu lagi tidak. Cuman itu bedanya, sisanya sama, pola penagihan sama, penerapan bunga nggak jauh beda, caci maki juga sama. Apanya yang harus dibedakan? Ya makanya saya bilangin sama OJK, jangan hanya melihat data yang diserahkan oleh fintechnya, tapi coba tinjau ke lapangan fakta yang terjadi di tengah masyarakat saat ini. Ya, jangan menjadikan kehilangan kepercayaan dari masyarakat Indonesia terhadap OJK ketika melakukan pengurusan soal pinjaman online gitu loh. Ya, sebenarnya OJK ini hanya mengurus izinnya saja atau juga menjembatani masalah dari korban ini gitu loh. Ya. Kapan pula dia mau ngecek, kapan pula waktunya dia mau ngecek, hampir saya yakin setengah dari masyarakat Indonesia tidak tahu apa fungsi OJK. Ya, apa yang mau dicek? Ya, OJK aja setengah dari masyarakat Indonesia ini tidak tahu apa sih fungsi OJK. Padahal sudah 11 tahun OJK ada di Indonesia ini sejak terlepas dari Bank Indonesia. Ya. Boleh kita uji, coba di data semuanya masyarakat Indonesia. Tahu nggak apa itu OJK? Apa sih fungsi OJK? Apa kerja OJK? Tidak tahu, kayak mana mau ngecek legalitas tadi. Yang dia tahu, dia butuh dana, dan dia melihat dari medsos, dia melihat dari iklan-iklan, dan dia tergiur dengan kemudahan yang ada. Ya, mereka nggak tahu nih permasalahan apa setelah mereka minjam, mereka nggak peduli. Yang penting mereka butuh, ya sudah mereka pinjam. Ya, emang ada contoh gini, dia masuk rumah sakit, ya dia kecelakaan contohnya, dia kecelakaan di jalan, udah berdarah-darah semuanya, dia mau pergi ke rumah sakit, habis itu dia butuh nih dana mendesak, terus dia ke kantor OJK dulu atau ke web OJK dulu gitu loh. Ya, cek dulu di web OJK, kita membutuhkan, matilah dia nanti gitu loh. Ya jadi makanya saya bilangin OJK kadang nggak nyambung gitu loh. Ya, OJK bilangin gini, cek legalitas izin pinjaman online ke OJK, gunanya untuk apa? Ya, harusnya OJK yang mengeluarkan izin pinjol ini dicek lagi tuh bagaimana mekanisme dari pinjol yang telah kita keluarkan izin ini. Layak atau tidak? Kenapa semua masyarakat malah komplain?
Ya, oke, dia komplain dengan segi bunga dan denda, keberatan, karena beberapa watak dari masyarakat Indonesia ini terkadang kalau selagi masih ada tempat untuk berlindung, ya berlindung aja. Tapi sebagiannya itu memang benar-benar loh, dia ingin menyelesaikan dan segala macam, tapi diberatkan dengan bunga dan denda, belum lagi pola penagihan. Ya, jadi legalitas apa yang mau dicek gitu loh. Makanya saya pertanyakan, OJK sebenarnya paham nggak ini tentang dunia pinjol ini seperti apa? Atau OJK akui aja, kami tidak paham dengan dunia pinjol, kami hanya paham mengeluarkan izin aja. Mana yang sudah memenuhi syarat, kita keluarkan izinnya. Jelas pula kayak gitu loh. Jadi kalau tiap hari awas kena jebakan pinjol ilegal. Capek. Juga OJK, Anda lihat ini. Dia OJK bilangin, jangan klik tautan yang dikirim oleh pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, ataupun sarana komunikasi lainnya. OJK. Ya, ini saya serius ini. Anda terserah Anda mau nanggapin serius atau tidak. Anda coba tes pinjam pinjol, ya, Anda pakai nomor baru, Anda coba pinjam pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya. Kan ada tuh 102 pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya, coba Anda pinjam. Ya, segera buka handphone Anda, download aplikasinya dan Anda pinjam. Meskipun dana tidak cair, link atau tautan yang Anda larang untuk diklik ini tetap masuk ke nomor orang itu. Dari mana data ini bocor? Dari mana pinjol ilegal tahu data orang ini sementara dia ngajukan ke pinjol legal? Dan itu pun tidak di ACC. Dari mana pinjol ilegal mengetahui nomor calon dari si debitur ini? Coba dulu, makanya jangan asal ngomong, asal ngoceh. Ya, dari mana data ini bocornya? Kita pinjam nih di dalam pinjol legal yang kata Anda, cek legalitasnya. Oke, kita telah cek nih legalitasnya. Kita pinjam nih di pinjol yang OJK punya. Ya, tidak di ACC. Kita tidak mendapatkan dananya. Yang kita dapat apa? Kebanjiran promosi link sampah dari pinjol ilegal. Pertanyaan saya, dari mana pinjol ilegal mendapatkan nomor si debitur ini? Nomor orang yang mau minjam ini kalau bukan dari pinjol legal yang telah Anda keluarkan izinnya gitu loh. Jadi jangan menutup mata dalam hal ini. Ya, perbaiki aja sistemnya, akui aja kesalahannya, sudah gitu loh. Jadi raih kembali kepercayaan dari masyarakat ini. Kalau Anda bilangin, jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WhatsApp, email, ataupun sarana komunikasi lainnya. Pinjol ilegal itu tidak asal mengirim link. Ya, lain hal kalau kita sudah pernah mendownload aplikasi. Ya, atau kita sudah pernah mencoba mengajukan ke aplikasi. Pasti link sampah itu akan masuk. Yang lebih parah pertanyaan saya, dia download aplikasi pinjol legal yang terdaftar, terverifikasi, legalitasnya jelas di OJK, dia coba mengajukan pinjaman. Tidak dapat, pinjaman ini tidak di ACC. Dari mana link sampah ini bisa masuk? Ya, kok bisa pinjol ilegal mengirimkan promosi link sampah ke nomor yang bersangkutan? Padahal yang diajukan adalah pinjol legal. Itu pun tidak di ACC. Ya, pernah nggak OJK menguji? Kalau nggak pernah, nggak perlu keluarkan statement yang seperti ini. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS. Ya, orang nggak akan nggak akan mengklik gitu loh. Kalau bukan data itu dibagikan oleh pinjol-pinjol lainnya. Ya, inilah PR sebenarnya. Bagaimana Anda menampung data yang ada saat ini di Indonesia supaya tidak bocor. Ya, kalau memang orang mengajukan ke pinjol legal, ketika pengajuannya ditolak, tidak ada link sampah yang masuk ke handphone mereka. Ini yang harus diatasi oleh OJK. Jangan melarang orang, jangan klik ini, jangan klik ini. Usahakan pinjol legal itu jangan bagikan data ke pinjol ilegal. Ya, itu yang harus Anda benahi. Ya, habis itu hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending legal. Banyak sebenarnya, ya, banyak. Meskipun itu fintech lending legal resmi dari Anda, pola penagihan dari pihak ketiga itu nauzubillah melebihi dari pinjol ilegal. Cuman hebatnya mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasinya. Kenapa? Karena ada fatwa Anda, ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector, sehingga mereka tidak menyebutkan nama aplikasinya. Mereka langsung aja nih mengancam, menekan, mengancam dan menekan. Ya, kalau mereka menyebutkan nama aplikasinya, pasti orang-orang akan melaporkan. Walaupun laporan itu tidak ditanggapi, pasti konten kreator tentang pinjol pasti akan mengangkat tema itu untuk dijadikan konten mereka. Ya,
Pintar debt collector, pintar si pinjol saat ini. Dia tutupi, jangan sampai si debiturnya tahu. Kalau Anda melakukan caci maki, jangan sebutkan nama aplikasi kita. Hebat permainannya itu, ya. Gunakan hanya aplikasi resmi dari sumber resmi. Kalau saya sih, jangan gunakan pinjol apapun meskipun itu resmi. Ya, karena tidak ada jaminan data Anda aman, tidak ada jaminan Anda benar-benar akan terbantu setelah melakukan pinjaman itu, justru akan sengsara dan melarat. Saya perhatikan tidak ada pergerakan nyata dari otoritas jasa keuangan. Hanya ada himbauan atau sebatas dia juga ikut mempromosikan pinjol-pinjol yang katanya sudah jelas legalitasnya. Tapi pinjol yang jelas legalitasnya ini dia tidak melihat mekanismenya seperti apa dia mengambil keuntungan yang cukup besar dan sangat besar kepada masyarakat Indonesia. OJK seakan mengkebelakangkan hal itu gitu loh. Ya, OJK hanya mempedulikan soal data yang diserahkan dari pinjol ini kepada pihak OJK dan pihak asosiasi. Ya, seakan dia tidak peduli nih dengan fakta apapun yang terjadi di lapangan. Ya, mau fakta itu ada yang mengakhiri hidup, kabur dari rumah, loncat dari gedung, minum racun ini, nggak peduli gitu loh. Ya, kecuali kasus itu sudah booming, sudah viral banget gitu loh. Di mana-mana penggerebekan, di mana-mana ada aksi ini, sudah disampaikan juga oleh petinggi-petinggi negara, baru OJK bekerja. Ya, kayak kasus dari IPB kemarin. Sampai detik ini OJK belum memanfaatkan momen itu. Biasanya OJK sudah memanfaatkan itu. Ya, momen-momen hal-hal itu gitu loh. Ya, biasanya konferensi fair langsung OJK juga telah menyampaikan, menghimbau jangan pinjam ke pinjol ilegal. Kalau kita analisa yang terjadi dari mahasiswa IPB itu dengan pinjamannya 5 juta sampai 29 juta itu sudah jelas dicairkan oleh pinjol yang legal. Ya, berarti ini walaupun ada campur tangan dari beberapa oknum, maupun itu oknum dalam maupun oknum luar, dengan mengiming-imingkan sebuah investasi dengan keuntungan, ya, tapi tetap ini yang cair adalah pinjol legal gitu loh. Saya yakin boleh dicek itu semuanya karena belum sampai detik ini kan datanya belum dikeluarkan itu. Pinjol mana aja sih yang dipinjami oleh mahasiswa ini gitu loh. Ya, dari mahasiswa IPB ini apakah pinjolnya ilegal atau pinjolnya yang ada terdaftar di OJK. Tapi kalau asumsi saya pastinya pinjol yang terdaftar di OJK. Ya, yang legalitasnya sudah jelas karena itu yang mau mencairkan dengan nominal besar. Saya ingat itu satu iklan. Teman-teman boleh juga ingat. Nomor kamu dipakai sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Ada dong limit 5 juta bisa digunakan. Apa coba kira-kira? Siapa yang ingat dengan iklan yang seperti itu? Isi di kolom komentar. Ya. Jadi kalau OJK membilangin mahasiswa yang terjebak di pinjol itu adalah pinjol ilegal, saya yakin enggak gitu loh. Ya, pasti dari pinjolnya yang legal dan resmi. Ya, karena saya masih ingat nomor handphone aja kalau sudah bertahun limitnya ada. Siapa yang tidak tergiur? Jadi dalam momen-momen tertentu orang-orang pasti akan tertarik. Ya. Karena walaupun ada edukasi dari OJK, penjelasan dari OJK bahwa hati-hati dengan pinjol ilegal, jangan meminjam yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan segala macam. Orang-orang aja bisa bilangin, sebagian besar orang belum tahu nih fungsi OJK. Padahal OJK dari 2011 ya sampai detik ini gitu loh. Ya, udah 11 tahun OJK memegang kendali perbankan yang ada di Indonesia. Mungkin setengah dari masyarakat Indonesia masih belum tahu fungsi apa sih OJK ini. Ya, makanya tidak ada gebrakan dari kasus pinjol aja lah dulu ya, belum lagi kasus yang lain-lain. Saya juga banyak itu, cuman saya itu nggak mau beralih dulu ke dari pinjol ke sini, dari sini ke sini. Saya nggak mau, jadi saya masih nyaman aja membahas soal pinjol, mengedukasi soal pinjol. Walaupun saya tahu nih jebakan di bawah banyak ini, ya. Belum lagi ini dikeluarkan program P2P untuk UMKM. Belum lagi ada perkumpulan ibu-ibu yang dari bank-bank apalah namanya itu yang pinjamannya 2 juta, 3 juta. Itu semuanya jebakan gitu loh. Walaupun katanya ada pendampingan, kita akan bantu nanti untuk UMKM ini segala macam. Rasa saya program itu belum berhasil. Belum seberhasil KUR kredit usaha rakyat.
Ya, kalau KUR oke, berhasil. Awalnya KUR itu kredit tanpa anggunan, tapi karena banyaknya nasabah-nasabah yang macet-macet dan seakan-akan tidak mempedulikan, akhirnya pakai anggunan. Ya, kita nggak bahas itu. Kita bahas soal pinjol saja. Pinjol sampai detik ini OJK tidak mempedulikan mau seberapa banyak sih korbannya. Ya, mau sehebat apapun nanti resikonya, OJK nggak peduli. Yang akan saya perhatikan dipedulikan di posisi ini adalah himbauan. Yang penting pinjol ini telah mendaftarkan diri ke OJK, telah mengikuti persyaratan-persyaratan yang ada di negara ini, sudah. Jadi apapun yang mau mereka lakukan terhadap masyarakat ini, OJK hanya memvonis itu kebodohan Anda. Ya, itu urusan Anda. Ngapain Anda minjem? Ya, jadi ketika ada laporan kepada OJK, OJK sampaikan, selesaikan secara internal. Seakan nggak mempedulikan hal ini, ada apa gitu loh. Ya, ada apa dengan OJK? Nanti kalau masyarakat semuanya ya kompak, karena dia sudah tahu nih dia berada di titik kementokan di mana tidak ada lagi solusi di balik masalah mereka. Mereka sepakat meminjam sebanyak-banyaknya, dia berhenti bayar. Yakin nggak pinjol mampu memproses mereka? Ya, jangan sampai hal seperti itu terjadi. Makanya OJK atasi dulu nih. Ya, ini kalau dibiarkan terus, makin lama makin besar, takutnya kearoganan yang ada dalam pikiran masyarakat akan terjadi. Sekarang aja berapa banyak orang-orang yang memanfaatkan pinjol ini untuk sumber penghasilan mereka. Mereka bobol pinjol. Ya, walaupun saya tidak membenarkan hal itu. Ya, dia bobol pinjol, dia ambil yang ilegal, dia ambil yang ini, dia ambil ini. Dengan data fake, dia nggak bayar lagi nih. Ya, ini dikategorikan benar atau tidak benar? Ya, jangan sampai semua masyarakat Indonesia nyemplung ke dalam permainan ini. Ya, kasihan OJK telah capek-capek nih menarik investor dari luar, mencari kayak mana dia bisa berinvestasi di Indonesia ini. Tujuannya adalah untuk perkembangan negara ini, pendapatan dari APBN juga. Tapi dengan mekanisme yang salah seperti ini, akhirnya adalah memperkaya investor asing, tapi menyiksa masyarakat Indonesia sendiri. Ya, jadi harusnya dari dulu OJK jembatan ini satu permasalahan. Anda pinjol, bayar sesuai dengan seperti ini, ya. Kalau pinjolnya nanti tidak melunasi utang Anda, pinjolnya malah nekat menyebarkan data Anda, kita cabut izinnya. Buktikan, ya. Seperti itu, jembatani. Ini enggak giliran orang bertanya, Pak gimana Pak, saya telat dipinjol, bunganya segini, penagihnya seperti ini, saya nggak mampu Pak saat ini, saya minta perpanjangan waktu. Udah, selesaikan aja secara internal. Hubungi aja pihak pinjolnya. Pihak pinjol tidak pernah mengerti. Justru ketika ada masyarakat yang meminta keringanan, malah dicaci maki, dihina, dan ditakut-takuti. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia menjadi raja di atas segalanya. Anda punya aturan dari mana? Anda minjam ke perusahaan kami, tanggal sekian, kami sudah bantu Anda. Berarti sekalian dengan caci maki dan tekanan. Ini PR yang tidak pernah terselesaikan oleh OJK. Kelihatannya sepele ini, kelihatannya simpel, tapi dampak ke depannya OJK tidak membaca lagi. Ya, karena kita nggak mungkin bisa pungkiri perkembangan zaman dari era digital ini gitu loh. Ya, karena hampir mau anak kecil sekalipun itu sudah mempunyai smartphone. Ya, harusnya ini ada penyelesaian apabila terlilit dalam hal ini, karena kan OJK yang memunculkan ini legal, ini ilegal, pinjamnya ke legal. Ketika OJK melakukan himbauan, berarti ketika terjadi kendala dan permasalahan, OJK telah mencarikan satu jalan penyelesaian ini. Ya, masyarakat tidak terbebani, pihak pinjol tidak rugi. Jembatani hal ini. Jangan sampai pihak pinjol mencari inisiatif sendiri, mencari jasa penagih hutang, seakan apa? Mengadu domba saudara PS saudara. Gitu loh. Ya. Dari debt collector apa? Dia ingin bekerja. Dia ingin mendapatkan uang. Sulitnya lapangan pekerjaan, sulitnya ekonomi yang ada, dia pilih aja nih. Dan pinjol memanfaatkan DC-DC yang kesulitan ekonomi ini untuk diadu dombakan dengan masyarakat yang telat bayar ini. Ya, kejam kalau saya rasa. Ya, dan saya melihat sampai detik ini tidak ada pergerakan yang nyata dari OJK. Hanya sebatas himbauan gitu loh. Sedangkan orang, saya bilangin tadi kan, sebagian dari masyarakat Indonesia tidak tahu apa itu OJK,
apalagi dia harus tahu himbauan dari Instagram gitu loh. Ya, kan mustahil. Ya, OJK menghimbau melalui Instagram, melalui media gitu loh. Ya, sementara orang OJK aja orang bingung nih OJK ini apaan. Ya, mungkin sebagian sudah tahu, sebagian lagi belum tahu. Ya. Jadi OJK beranggapan terlalu percaya dengan media dia, terlalu percaya dengan Instagram dia gitu loh. Pokoknya media-media sosial dia, beranggapan semua media sosial dia dilirik oleh 270 juta masyarakat Indonesia. Ya, mustahil banget. Lihat follower OJK berapa. Ya, cuma ratusan ribu. Mungkin kira-kira. Ya, jadi OJK nalarnya nggak sampai ke situ. Seakan-akan setiap media itu pengelolanya udah pasti pemain bayaran semuanya. Jadi pemain bayaran, apa yang mau diposting Pak? Posting aja ini. Apa yang mau posting Pak? Posting aja ini. Kan banyak tuh jasa-jasa pengelolaan media sosial. Ya, kita beralih ke yang terjebak di pinjol. Bagaimana seharusnya kami Pak? Oke. Pinjol tidak mentaati lagi aturan OJK yang ada. Pinjol sudah tidak peduli dengan aturan apapun yang dibentuk oleh OJK. Baik ada larangan, ya, ataupun ada peraturan-peraturan terbaru, pinjol seakan tidak peduli. Kita yang mempedulikan. Bagaimana cara mempedulikan Pak? Oke. Ada 3 larangan yang dimunculkan OJK yang tidak boleh dilakukan oleh pihak ketiga atau penagih hutang dari pinjol. Ya, menagih dengan mempermalukan, menagih dengan teroran, menagih dengan melakukan tekanan fisik maupun verbal. Anda menemukan 3 ciri-ciri ini dilakukan oleh pihak pinjol, ya, atau salah satu dari ciri-ciri ini dilakukan oleh pihak pinjol, hari itu juga berhenti membayar. Ya, Anda harus kompak ini, harus semangat gitu loh, harus satu gitu. Ya, jangan satu semangat, yang satu enggak. Ya, yang satu ingin mengakhiri, yang satu ingin membayar. Ya, kacau nanti kalau seperti itu. Jadi, begitu kita menemukan ada nih pinjol, konsepnya mempermalukan kita. Anda kalau tidak bayar, saya akan cross check media sosial Anda. Saya akan lihat lagi nih data-data Anda. Saya akan hubungi si A, si B, si C. Pokoknya banyak yang mau dia hubungi. Oke, sampaikan. Ya sudah, kalau seperti itu, hari ini juga saya berhenti membayar. Kenapa seperti itu? Saya mentaati aturan Otoritas Jasa Keuangan karena beliau menyampaikan ada 3 larangan tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Dan sekarang larangan itu Anda lakukan, dan berarti saya berhak untuk berhenti membayar. Ya, Anda harus seperti itu. Jadi jangan lagi Anda kirim-kirim misalnya, wah ini screenshotnya Bang, ini dari pinjol ini Bang, ini dari pinjol ini Bang. Kalau konsepnya menekan, mengancam, mempermalukan, menteror dan segala macam, berhenti membayar hari itu juga. Ya, karena Anda tungguin solusi dari OJK nggak akan ada. Anda tungguin solusi dari asosiasi nggak akan ada. Ya, mereka itu sudah jelas tujuan mereka itu bukan untuk memberikan solusi kepada Anda, tapi kayak mana investor ini bisa senang berinvestasi di Indonesia. Ya, itu saja gitu loh. Makanya sampai detik ini permasalahan pinjol seakan melalang buana entah kemana, entah di mana akhirannya, entah di mana nanti sampai finishnya kita nggak tahu. Ya, kalau saya sih seperti itu aja. Kalau tidak sesuai lagi dengan SOP yang ada, berhenti membayar secara online. Minta sama DC-nya, Anda datang aja ke rumah saya. Ya, Anda kunjungi aja saya daripada Anda sibuk-sibuk melakukan pengancaman, penekanan ini segala macam. Alangkah baiknya Anda datangi rumah saya, kita berbicara langsung. Ya, asalkan Anda kompak, satu solusi akan terbit di kemudian hari. Ya, pasti para petinggi-petinggi negara akan melirik Anda, ada apa ini dengan orang-orang yang meminjam di pinjaman online. Kenapa semuanya pada berhenti? Apa yang terjadi? Dan dari situ kita bisa memunculkan apa yang menjadi masalah yang sebenarnya. Ya, dari teman-teman semuanya, bagaimana menurut Anda pendapat saya ini? Apakah benar atau tidak? Jika tidak, isi di kolom komentar. Jika benar, mana yang harus Anda hentikan lebih dulu, isi aja di kolom komentar ya. Mungkin dari saya cuma itu aja ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semuanya, dan keinginan kita didengar oleh petinggi-petinggi di negara ini supaya pinjol benar-benar bermanfaat ada di Indonesia, dan kita juga dapat terbantu semuanya gitu loh, tanpa terbebani ya. Dan mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti malam kita live jam 9 malam teman-teman. Pokoknya aktifkan notifikasi di channel ini. Ketika saya nanti live atau update video terbaru,
Anda mendapatkan pemberitahuannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, dan sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu hadir ya di channel Solusi Utang MB. Dan hari ini saya mau menyampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol. Kebetulan nih Solusi Utang sudah difasilitasi oleh YouTube, di mana kita ada grup WhatsApp. Jadi teman-teman semua itu tinggal bergabung aja, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel atau di deskripsi. Di situ nanti teman-teman bisa berkonsultasi, berbagi misalnya karena ada kebuntuan, kepanikan akibat kita gagal bayar ya. Jadi saya tunggu buat teman-teman semuanya, daripada kepanikan terus terjadi, kesetresan terus terjadi. Mudah-mudahan dengan adanya grup WhatsApp ini mengurangi sedikit beban teman-teman semuanya ya. Jadi saya tunggu teman-teman semuanya.